إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tajwid Praktia Safa ini adalah hasil dari catatan ya ketika mau mengajar sebenarnya. Jadi ketika mengajar ya kan sebelum mengajar kan kita bikin persiapan dulu ya. Mulai dari apa yang kita mau sampaikan sama murid kita nanti di sekolah. Definisi-definisi apa, contoh-contohnya gimana, cara meramunya supaya siswa-siswa kita itu bisa cepat paham. Inilah yang kami ramu dalam buku ini. Sehingga buku ini bisa dipakai nanti untuk siapa saja sebenarnya. Alhamdulillah berbagai kalangan sudah menggunakan buku ini. Iya, jadi istilahnya insya Allah praktis dan mudah insya Allah. Tohib, setelah kembali ke Makassar, antum lanjut. Saya ke Makassar, cita-citanya ingin masuk di kampus yang lebih indah daripada pondok saya. Iya, karena di pondok kan sudah klasik ya. Betul. Tapi bapak saya ini bilang, saya mau masukkan kamu ke Stiba. Saya belum kenal apa itu Stiba. Tapi ini kakek saya juga kenal itu Stiba. Iya. Langsung dia bilang, saya rekomendasi kamu masuk di Stiba. Nah, sekolah tidak bayar. Itu Stiba? Yes. Belum bayar Stiba waktu itu. Ya, makanya diartikan sekolah tidak bayar. Makanya sekolah tidak bayar, namun setelah berbayar, sekolah tiba-tiba bayar. Itulah. Tiba-tiba ada ada ikhwah yang dekat dari rumahnya kakek saya itu. Kan saya sudah tinggal di kakek, sudah balik ya. Oh, saya kuliah di Stiba. Ustaz Irwandi lah waktu itu. Kenapa Ustaz Irwandi? Yang dari Gorontalo? Bukan, Makassar. Aswandi. Irwandi. Oh iya. Irwandi ya. Langsung saya dari Stiba. Ayo kita jalan-jalan ke Stiba. Malam-malam ini. Saya diajak ke sana. Wah, gelap. Sampai injak tai sapi jalanannya masuk itu. Masuk bermalam saya di Stiba itu waktu. Hanya diajak ini. Lampu yang ada di situ hanya ada 2. Lampu di teras 1 dan 1 lampu di depan mihrab masjid. Kampus Stiba ini. Antum duluan tiba dari saya ya waktu itu. Kayaknya iya. Tapi saya duluan hanya diperlihatkan Stiba. Belum daftar ini. Belum menginap. Wah, kampusnya begini jadinya ini. Iya. Hanya waktu betul-betul sudah daftar kan masuk. Masih ya begitu. Iya. Hanya 1 lampu di depan mihrab dan 1 lampu depan teras. Jadi dulu masuk di kamar tidak ada lampu. Ya bayangkan masuk kamar makan ya kumpul di teras makan karena tidak ada lampu di kamar. Iya. Itu waktu itu kan. Jadi terus tidur sudah pakai kaos kaki yang tebal. Nyamuknya itu masih tembus juga. Sampai merah-merah kaki saya. Tahun 2000. Tahun 2000 itu. Iya. Seangkatan kita kan. Iya, seangkatan kan. Senasib seperjuangan. Senasib. Iya, jadi ya istilah suka dukanya waktu itu ya antara gimana ya, kok begini kampusnya ya. Ya, tapi kita senang karena ada ustadz-ustadz di sana yang betul tiap hari istilahnya ustaznya pun juga kan senasib seperjuangan gitu. Iya, ustaznya ada di situ. Dia merasakan apa yang kita rasakan juga. Jadi ya termotivasi kita. Tapi luar biasa ustaznya. Ya, ustaz alumni Medina gitu ya, tapi kok hidupnya di situ. Dia kasih kita ilmu. Wah, ini bagus ini ilmunya luar biasa, jago bahasa Arab kan gitu ya. Berarti jadi antum sudah dikenal di situ bahwasanya antum seorang penghafal. Kalau tidak salah sejak awal antum di Stiba, saya ingat antum sudah dinobatkan atau diangkat menjadi salah satu di antara imam kita pada waktu itu. Iya. Betul nggak? Karena waktu tes saya sudah ditanya. Ya karena memang bapak saya ini kan
temannya Ustadz Jahada juga. Iya, iya, iya. Ya, jadi saya ingat dulu Ustadz Jahada masih kelas 4 SD itu selalu ke Lambara. Bawakan ceramah daerah gitu. Cuma kan saya masih kecil waktu itu. Nanti begitu ke Makassar, ini kayaknya nih Ustadz yang dulu selalu ke kampung ini. Iya, oh iya itu. Jadi bapak saya ketemu Ustadz Jahada. Bilang ini ada anak saya, ya mau masuk istiba. Pokoknya bicaralah dia gitu. Dia dari Jawa, hafiz Quran, dia bilang begitu. Makanya saya waktu di tes ya ditanya itu, ya katanya Anda hafiz Quran. Saya insyaallah dites lah hafalan saya. Ya bacaan saya dites. Ya mungkin dianggap ya lumayan. Masih di Hidayah masih. Ya Hidayah. Saya waktu itu juga masih umum sekali. Hafalan juga baru juz 30. Ditanya siapa ulama apa? Ulama idola Anda ya, jawab saya dulu tuh ya Rumai Rama. Antum siapa jawabannya? Antum saya ditanya, kalau saya ditanya apakah Gus Dur itu wali? Iya. Iya, sama Allah ada di mana? Itu pertanyaan yang bikin bingung saya. Ya, kalau diputar-putar sama Ustaz. Yang tes waktu itu Ustaz Ihsan Zainuddin dengan Ustaz Yusran. Ya, tapi dia sudah tahu bahwa ini anak menghafal Quran. Ya. Akhirnya dites hafalan saya lebih banyak. Ya, oke. Diakui dia kayaknya itu hafalan. Ya, tapi akidah kalau tanda kutip ya. Tanda kutip. Iya, kan di Stiba dulu itu kan kita selalu dilatih untuk tampil ya. Baik ceramah atau kultum. Iya, betul. Kalau nggak salah ingat, antum pernah dipanggil di sidang di kantor. Iya. Itu gimana kasusnya itu? Iya. Sebenarnya itu ceramah hasil ceramahnya Ustadz saya juga sebenarnya dulu di sana. Di pondok di Jawa itu. Ya kalau di sana ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah dengan begitu. Ya mereka berbicara seperti masalah. Begitu saya istilahnya copy paste ceramahnya itu di depan mahasiswa Stiba ini dianggap bermasalah. Iya. Jadi saya sendiri tidak tahu apanya yang salah ceramah saya ini. Iya, padahal saya anggap biasa aja. Iya. Tapi dianggap masalah besar sekali nih. Sampai-sampai ada yang mengatakan kasih keluar saja itu Hasbi dari Stiba, bawa aliran sesat dia ke sini. Iya. Sebenarnya waktu itu tidak ada ustaz yang dengar karena hari libur. Iya, ustaz lagi keluar. Cuman ya ada yang dengar. Iya, sampaikan ke ustaz. Iya, ini saya diklarifikasi, dipanggil saya. Iya, ada Ustadz Yusron dengan Ustadz Islahuddin. Iya, tapi panggilan beliau itu ya sangat menenangkan hati saya. Iya, karena betul-betul istilahnya adil sekali ke saya. Iya, dia sangat memaklumi saya bahwa memang begitu pelajaran kamu. Iya, jadi maklum kalau kamu punya pemahaman begitu. Iya, jadi dia tidak marah-marahi saya. Iya, tapi justru ya dia maklumi saya. Tapi Anda mau konfirmasi Satya, bukan saya melapor. Iya. Cuma saya tahu Insyaallah, bukan apa yang antum khutbahkan, apa yang antum ceramahkan. Saya bongkar enggak usah ya. Iya. Sebenarnya tidak perlu. Enggak perlu. Masa lalu. Iya, selalu. Masya Allah Ustaz. Setelah itu kita pindah ke mana waktu itu? Ke Antang ya. 2 tahun kurang lebih kita dikasih ya. Iya, baru pindah ke Stiba. Antum selesai di Stiba Ustaz ya? Saya alhamdulillah sampai syariah selesai. Jadi 2 tahun itu kan kita kuliah dulu 2 tahun di Kasih ya, Idat. Kita masuk takmili karena kita lebih dulu masuk Stiba itu kan bukan dari kelas 1. Kita langsung karena dianggap anak pesantren, jadi lompat langsung mustawasani. Ya. Jadi otomatis kita selesai duluan. Padahal harusnya kan harus 1 semester lagi. Dalam 1 semester terakhir itu kan kita tarabus. Iya, pasti menunggu untuk masuk di jurusan syariah kan. Kita kan diutus masing-masing ke setiap kabupaten. Ya, saya waktu itu diutus ke Sinjai.
Ya antum kan di Sorako. Ya tapi ya luar biasa. Suka duka diutus ke daerah, tidak tahu daerahnya diutus. Iya, sampai mampir dulu di rumahnya antum kan. Iya. Iya, baru antum antar ke sana. Kaset-kaset rekaman antum itu masih ada nggak? Saya ingat sekali antum yang paling rajin dulu merekam semua ceramah Ustadz Istiba dengan menggunakan Walkman yang kecil itu dan mic rakitan antum sendiri yang kabelnya panjang bisa sampai ke kamar, sampai ke kamar karena supaya tidak kelihatan merekam. Masya Allah. Jadi antum merekam dari ranjang. Dari ranjang direkam. Karena kalau ditaruh tape-nya di depan C-nya tidak mau direkam. Betul. Nah, jadi kita harus siasati, taruh dekat mic ini mic-nya, tarik kabel masuk di kamar direkam. Aman sudah. Iya, masih ada semua itu ya. Sekarang masih ada, cuman sudah tidak ada lagi tape yang bisa putar. Oh ya. Ya kan sudah nggak ada lagi tape pita sekarang ini. Iya, ada tape pita saya tapi sudah rusak juga jadi nggak ada lagi bisa putar kaset itu. Iya, tapi masih ada di rumah itu. Dan ada juga Iko yang pinjam tapi ya kalau dia kasih kembali buat apa juga karena sudah tidak ada kaset yang bisa putar pitanya kan gitu. Masya Allah, tidak ada radio yang bisa putar. Tidak ada radio lagi. Ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Setelah itu Ustadz antum diangkat jadi imam di Istiba dulu. Iya. Dulu ya. Waktu kita masih mahasiswa kan saya sudah diangkat jadi imam di Istiba. Ya, betul. Ada begitu masuk di syariah, antum kayaknya sudah daftar juga kayaknya ke Sudan waktu itu ya. Saya waktu itu yang ketua pimpinan umumnya Wahada itu Ustaz Ikhwan. Ustaz Zaitun lagi di Jepang. Saya dipanggil Ustaz Ikhwan untuk imam tetap di Masjid Wahdatul Ummah. Ya tahun 2003. 2003 berarti. Iya, kita masuk Istiba kan 2000. Saya 2003 sudah dibawa ke Masjid Wahda. Tinggal di sana. Antum sekarang sudah lebih 20 tahun menjadi imam di sana ya? Ya, sudah 2004 yang sudah sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Iya, jadi sejak mahasiswa itu sampai sekarang. Ya, saya sudah diikat juga di sana. Dikasih menikah sama jamaah masjid. Dan kayaknya itu jalan jodohnya antum, Ustaz. Karena antum diberikan dengan salah satu putri jamaah masjid. Itulah caranya masjid mengikat saya sehingga tidak kemana-mana sampai sekarang. Antum sekarang berapa anak, Ustaz? Alhamdulillah sudah 5. 5 putri ya? 5 putri semua. Masya Allah, berarti antum amirul mu'minat. Dan Rasulullah bersabda man ibtuliya biha ulail banat farabbahunna fa ahsana tarbiyatahunna wa adabahunna fa ahsana ta'dibahunna kunna lahu sitra minan nar. Siapa yang dikasih anak perempuan mendidinya dengan baik semuanya akan menjadi benteng dari api neraka. Masya Allah, selamat. Amin. Insyaallah. Jadi alhamdulillah Ustaz Hasbin ini adalah partner kami, Masya Allah. Sejak tahun berapa saya bergabung di Wahda, tapi khusus imam tarawih Ustaz Hasbin ya. Kayaknya sepulang sejak dari Sudan, balik dari Sudan waktu itu. Kami berbagi dalam di Masjid Wahdatul Ummah. Iya. Masya Allah. Insya Allah ditunggu antum lagi untuk tahun-tahun selanjutnya. Amin. Masya Allah. Baik, Ustaz. Jadi sekarang antum tentu banyak mengajar, memberi motivasi juga untuk menghafal Al-Quran. Mungkin ada kegiatan resmi antum baik di masjid atau di mana antum mentransfer ilmu yang antum dapatkan khususnya dalam mencetak penghafal Al-Quran. Sudah berapa murid yang antum menyetorkan hafalan di antum dan ini juga mungkin masalah perjalanan ijazah antum ya bisa diceritakan sedikit Ustaz? Kalau tempat mengajar saat ini saya alhamdulillah membuat satu rumah Quran. Rumah Quran alhamdulillah, tapi ini khusus putri. Putri. Ya karena kebetulan mertua itu senang dengan Al-Qur'an. Ya jadi saya yang pimpin rumah Quran, ya beliau yang bisa menemani para santri di situ. Ya sampai dia rubah rumahnya itu menjadi rumah Quran. Ya sampai sekarang ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya. Perjalanan antum mengambil sanad? Itu tahun 2010. Tahun 2010.
tahun 2010 para ustaz rapat. Iya, para ustaz merapat tentang siapa yang menjadi rujukan kita dalam masalah Al-Qur'an. Iya. Tentu dia mengatakan harus ada yang berangkat ya ke Mekah atau ke Saudi untuk belajar lebih khusus. Iya. Dan Ustaz Ikhwan kalau nggak salah itu waktu yang langsung mengusulkan bahwa kita utus Imam Masjid Hidayatul Ummah. Iya. Artinya yang hafiz gitu ceritanya kan. Tapi kan banyak yang hafiz. Setelah dicari-cari siapa yang mau dikirim, alhamdulillah sampai kami ada 5 orang waktu itu. Ya, 5 orang. Diutuslah ke sana. Ya ternyata belum ditahu juga. Ya, apakah bisa kita ambil sanad atau tidak, ya kan? Karena katanya sanad itu orang sana mengatakan mengambil sanad itu sangat susah. Iya. Dan minimal itu 6 bulan kalau di sini kata mereka. Ya. Tapi Ustaz Ikhwan mengatakan, insyaallah ada jalannya. Ya, ada jalannya. Akhirnya Ustaz Ikhwan ini ziarah ke beberapa syekh, ya, mendatangi syekh yang pernah ke Makassar. Akhirnya ketemu dengan syekh yang memberikan jalan. Oh, kebetulan di Makkah sekarang ini ada pemberian ijazah wal iqra untuk keluar Saudi. Ada programnya. Jadi kita datang dan ada program itu, maka langsung kita masuk di program itu. Ya, di program Al-Ijazah wal Iqra itu. Ya, jadi kita ikuti, saya dibawa dulu ke Ummul Qura, dipertemukan dengan syekh, syekhnya langsung pilihkan kamu nanti store di sini di Mekah di Masjidil Haram lantai 2. Jadi waktunya hanya ditarget untuk store hafalan itu karena umrohnya 1 bulan, sudah habis waktu 2 pekan, tinggal 2 pekan. Jadi 2 pekan ini disuruh maksimalkan untuk bisa menyetorkan hafalannya 30 juz waktu itu. Jadi saya ditarget tiap hari harus menyetor 2 juz. Iya. 2 juz dan saya mulai menyetor, besoknya itu saya mulai menyetor 2 juz setiap hari. Tapi ternyata beda dengan kita menyetor dengan guru kita dulu di Indonesia. Iya. Ini menyetornya luar biasa, istilahnya betul-betul kesalahan itu tidak bisa lewat. Betul. Tapi karena ini kan amanah untuk memberi ijazah. Iya. Sampai syekhnya bilang, "Syekh, saya sudah tahu kesalahan saya." Ya, iya, kamu tahu, tapi kan belum benar. Iya. Ya nanti saya kasih benar di kampung. Dia bilang gitu. Tidak bisa begitu. Kalau kamu tidak benar di sini, tidak mungkin benar di sana. Iya, dan sangat detail sekali ini cara mengoreksinya itu. Iya, sampai saya bilang, betul-betul bayangkan habis asar sampai isya itu saya menyetor 2 juz. 2 juz itu kalau kita mau baca normal itu kan sejam selesai. Ya, selesai. Iya, tapi ini habis asar sampai isya. Jadi habis asar menyetor terus sampai maghrib, sholat maghrib. Setelah itu duduk lagi, nyambung lagi habis maghrib sampai isya. Itu tiap hari itu 2 juz itu dibaca seperti itu. Iya, dengan pokoknya sampai kesalahan-kesalahan yang istilahnya apanya yang salah ya? Kita sampai bingung begitu. Iya, tekanan sampai tekanan suara pun juga harus. Iya, saya bilang apanya yang salah? Saya kayak contohnya seperti di Balang. Iya, wa ilallahi turja'ul umur. Saya bilang, dia katakan salah. Saya bilang, salahnya di mana ya? Iya, saya ulangi lagi ke wa ilallahi turja'ul umur. Enggak salah. Saya tanya, yang salah yang mana sih? Saya tanya gitu. Bilang, dia contohkanlah, dia baca wa ilallahi turja'ul umur. Perasaan sama aja tadi ini yang saya baca. Iya. Nah, apanya yang salah? Saya baca wa ilallahi, salah lagi. Coba kamu konsentrasi sedikit, dengarkan. Iya. Itu ada wa ila ini kan 2 kata. Wa itu 1 kata, ila ini 1 kata juga. Kalau kamu tekan kata pertama dari kalimat kedua supaya ada perbedaan antara 2 kata ini. Misalnya wa tekan di i. Jadi wa ilallahi. Sampai yang begitu tuh. Jadi ini kan merubah lagu saya. Jadi merubah lagu ini kan bisa merubah hafalan juga jadinya. Nanti kita konsentrasi ke tekanan itu. Apalagi sambungannya. Akhirnya dia C-nya lagi bilang, hifdzuka dhaif. Kamu rubah lagu saya. Jadinya saya jadi lari ini. Konsentrasi saya kan begitu jadinya.
Sampai Masya Allah. segitunya. Jadi tapi kita tahu, oh ya begitulah cara perjalanan ambil sanad itu. Dan apalagi kalau makhraj salah, wah itu tidak lewat dia. Karena dia bilang, saya bertanggung jawab kepada Allah. Iya, kesalahan kamu saya harus tegur. Karena itu kalau saya tegur berarti saya bertanggung jawab ya atas kesalahan itu. Tapi kalau kasih lewat saja berarti saya tidak bertanggung jawab. Ini rekomendasi ini ke Allah, ini rekomendasi. Ya, betul, Iya. betul. Jadi ya saya bersabar aja kalau kasih salah karena memang begitu caranya ya, caranya mengambil sanad. Dan Masya Allah. ya alhamdulillah ya sangat berkesan sekali itu ambil sanad itu ya atas kesalahan-kesalahan kita membaca Al-Qur'an selama ini. Iya, Masya Allah seperti itu. Antum mengingatkan saya ketika kami menyetor ambil sanad, ana membaca faja'ala lakum, Iya. faja'ala lakum. Syekh bilang enggak begitu cara membacanya. Iya. Yang perhatikan nabrahnya, tekanannya. Iya, Kalau betul. ana baca faja'ala minal fuja'ah. Fuja'ah artinya sakit. Ya, padahal di sini kita fa zaidah, makanya Iya. tambahkan nabrah kiki di huruf yang kedua. Huruf kedua. Fuja'ala. Karena fa ini adalah tambahan. Iya. Zaidah untuk membedakan dan memperjelas maknanya. Jadi inti Betul. daripada nabrah itu untuk memperindah atau mantapkan maknanya. Mananya Masya Allah. betul. Iya. Dan ini juga menjadi motivasi bagi para ikhwah ya untuk Iya. terus semangat ya, terutama talaqi dan musyafahah. Dan sebagai informasi juga Ustaz Hasbin ini Masya Allah sudah menerbitkan satu buku tajwid. Dulu beliau sampaikan belum tahu yang berkaitan dengan teori. Sekarang malah beliau Masya Allah sudah punya buku tajwid, panduan tajwid praktis as-safa. Dan saya termasuk di antara yang mengambil faidah Ustaz bersama keluarga di sini dari buku tajwid antum itu. Sayang sekali ada di dalam, nanti kita perlihatkan covernya. Ya bisa dipesan lewat Ustaz Hasbin juga insyaallah. Baik Ustaz. Iya. Saya ingat sekali dulu selama di Setiba, antum itu paling senang dengan Syekh Muhammad Ayyub. Masya Allah. Iya. Iya, jadi kayak memang sebenarnya si Ayub Favorit. itu saya kenal sebenarnya dari lagu-lagu antum juga sebenarnya. Iya. Oh, gitu. Sampai saya ingat itu dulu pernah kita dimarahi sama Ustadz karena kita mencoba belajar lagu-lagu Ayub itu, si Ayub itu. Saya ingat itu saya Ustaz Akram dengan antum. Ya, kalau antum kan ya sudah biasalah, sudah tahu lagunya. Ya ceritanya saya dengan Ustaz Akram ini kan mau diajari lagunya si Ayub. Ya, antum sudah contohkan. Oke, mulailah Ustaz Akram yang mencontohkan. Tapi saat itu Ustaz Akram ini suaranya tidak bisa cengklok. Ya kan gitu. Ya, cengklok akhirnya lewat Ustaz. Kena marah kita. Nah, Ustaz tidak Ahmad begitu. Hanafi kalau nggak Ustaz salah. Ahmad Hanafi waktu itu. Ya jadi At-takalluf istilahnya bitaklid ya. ya. Tidak boleh takaluf dalam baca Al-Quran. Ya, gitu. Tapi kan kita ini semangat sekali karena saking memang saya favorit dengan suaranya si Ayub. Tapi Yes. antum dapat itu Ustaz, Masya Allah. Kalau nggak salah antum mulai mempraktekkan menjadi imam dengan bacaan dengan nagmahnya Syekh Muhammad Ayyub. Bisa nggak Ustaz antum perdengarkan lagi ke kami sekarang? Dikit Sebenarnya aja. tidak pas, sebenarnya tidak pas, Ya, tidak nggak bisa. apa-apa, Cuman Ustaz. saya senang aja dengar itu si Ayub, ya Nanti dari kalau segi antum baca suara. mungkin orang bilang Syekh Muhammad Ayyub yang niru antum. Iya. Yang dia sampai Fadal, sekarang itu saya senang dengan suaranya si Ayub itu. Ya Coba antum pertama, perdengarkan dulu Ustaz. Atau begini Ustaz, Muhammad Ayyub dulu, ini permintaan dari kami ini. Iya, Muhammad iya, Ayyub dulu, baru setelah itu antum iqra' ma tayassara lakum minal Qur'an yang bacaannya antum Ustaz. Kami rindu. Ya saya secara pribadi rindu dengan mengajinya antum. Tafadhal Ustaz. iya. Saya kalau si Ayub sih sejak sejak Ustadz mengatakan tidak boleh takaluf dalam mengaji itu, ya saya kembali ke lagu saya sendiri. Iya. Begitu. Tapi si Ayub ini masih selalu saya senang dengar. Ya saya putar kalau di rumah, saya putar kalau di mobil. Iya, karena saya senang dengan si Ayub itu. Ya, dan memang itu direkomendasikan oleh para masyayikh. Betul. Ya, pertama yang bacaannya direkam di studio dan dihadiri oleh para masyayikh. Jadi kalau ada yang pilih rumah langsung diperbaiki. Betul. Iya. Nah, Jadi dikit aja Ustaz, dikit aja. Baru setelah itu bacaan yang khasnya antum. iya. Jadi si Ayub itu
dia punya nada khusus. Iya. Ya. Ada cengklok khusus. Iya. Ya, Kalau cengklok. contohnya begini. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون. Ya ada sedikit cengkloknya gitu ya. Di belakang. Itu khasnya. Iya, khasnya. Hijazi. Iya, Hijazi. Iya. Tapi Ustaz, sekarang kita mau mendengar tilawah khasnya Ustaz Hasbun Abdul Rahim. Kalau khasnya saya ini mungkin efek dari suara di pondok dulu suka diputarkan kepada santri. Syekh Ayub. Bukan Syekh Al-Husari. Syekh Al-Husari ini dari Mesir, ya. Di pondok sejak masuk di pondok ya tidak ada suara mengaji diputar kecuali ini Syekh. Itu ya ini Syekh Al-Husari. Pokoknya setiap waktu sholat kalau di pondok itu tidak pernah ada suara selain Syekh ini. Ya sehingga mungkin efek dari selalu dengar ini suara sehingga hampir kita ya lagunya ya lari-lari ke situ semua. Pantas Ustaz Syam Amir itu Husari khalis. Iya, memang. Tilawah beliau Husari saja. Betul. Iya. Dan Syekh Al-Husari ini memang Syekh yang paling gampang ditiru karena dia tidak pakai cengklo, dia lurus-lurus saja bacanya. Iya. Sekedar info Ustaz dari Ustaz kami, Syekh yang tempat kami talaqin menyampaikan dulu waktu dibuat Idza'atul Quran, radio Quran di Mesir itu ada beberapa yang diusulkan direkomendasikan Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Syekh Al-Muhannad kalau tidak salah dengan Syekh Khalil Al-Husari dan beliau yang dipilih ya untuk rekaman full. Ya, makanya memang rekaman beliau itu Syekh Husari ini bisa dikata standar dan Masya Allah para qurra sepakat ya akan ke itqannya dan seterusnya dalam tajwid dan seterusnya, Masya Allah. Makanya ini juga pelajaran mungkin Ustaz ya kita sampaikan kepada ikhwan yang menghafal ya supaya tidak ganti-ganti syekh, termasuk tidak ganti-ganti mushaf. Gitu ya. Jangan kita melihat dari indahnya saja, indah suaranya, tapi yang lebih penting dari itu adalah apa yang direkomendasikan oleh para masyayikh, karena yang paling kita fokuskan adalah kebenaran tajwidnya. Tajwid yang mengikuti lagu dan bukan lagu yang mengikuti tajwid. Gitu saja. Betul. Ya makanya biasa kalau saya mengajar saya mengatakan biasa sama para ikhwah itu bahwa jadilah diri sendiri. Iya. Jangan Anda menjadi Syekh Ayub sementara suara Anda tidak mampu mengikuti Syekh Ayub. Iya. Jadi kita harus kalau mencari Syekh cari Syekh yang mirip-mirip sedikit dengan suaranya kita. Iya. Jangan Syekh Sudais. Iya, Syekh Sudais suara tinggi enggak bisa. Betul, iya. Jadi karena kebanyakan ini yang meniru-niru seperti itu kalau saya perhatikan itu terkadang banyak kesalahannya. Iya. Minimal suaranya terkadang di hidung. Ini salah makhrajnya jadinya. Iya, jadi ini kemarin waktu pernah ada syekh dari Sudan mengajar itu, Syekh Ramallah itu, rahimahullah. Itu betul-betul. Iya, Indonesia ini katanya, kalian ini semua ini suaranya selalu di hidung, dia bilang begitu. Iya. Akhirnya dan memang nyatanya begitu. Kita baru a'udzu saja, a'udzu itu suaranya di hidung. A'udzu kan gitu. Iya, dan memang iya. Selalu karena kita punya suara eng kan gitu ya. Iya, sudah biasa. Kita bilang hidung memang sudah di hidung yang keluar. Ya ada engnya kan gitu. Jadi, nah itu kebanyakan yang meniru-niru kebanyakan yang saya perhatikan itu biasa suaranya di hidung. Iya, suara hidung. Jadi beda kalau suara aslinya kita itu kan sama kalau kita bicara seperti ini. Iya, keluar dengan plong tanpa ada paksaan isinya tidak ada yang dipikir, ya plong aja keluar begitu. Iya. Nah, makanya sekarang saya kembali lagi ke suara asli saya tapi berefek dari si Al-Husari itu. Iya, jadi isinya lagu-lagunya ya lari ke situ karena kebiasaan dengar. Iya. Ya, dikit aja Sat. Ya kayak ayat tadi ya umpama ya. Jadi agak panjang dikit. Ya. Datar-datar aja. Iya, jadi saya itu gini.
Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Habis suaranya. Ini rasanya berlama-lama Ustaz. Masih banyak lagi yang belum dibongkar ini sebenarnya. Perjalanan rukyah. Iya. Kisah-kisah yang lain tapi nantilah ya. Mudah-mudahan ada lagi kesempatan insyaallah. Ustaz Hasbi. Jangan bosan-bosan Ustaz. Insyaallah. Ya, terakhir Ustaz sebelum kita tutup, saya ada pertanyaan challenge ini. Pertanyaan cepat. Antum jawab cepat. Silakan. Satu kata, dengan satu kata ya. Ya saya baca cepat, antum yang refleks yang ya tabadar fi dzihn. Enggak boleh lama-lama dipikir. Satu kata langsung di komentari satu kata. Siap Ustaz ya? Iya. 3 2 1 Stiba. Makassar. Masya Allah. Wahdatul Ummah. Deng Sirua. Bukan alamatnya Ustaz. Apanya ini mau disebut? Ya misalkan kenangan yang antum di situ. Kenangan. Iya. Masjid Perjuangan atau apa. Tapi saya lanjut. Gitu. Kungfu. Yolan. Masya Allah. Musyair Rashid. Apa ya? Saya kurang tahu Syekh Rashid. Kori Morotal. Paten. Bisnis. Masya Allah. Terakhir Ustaz. Juz 27. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Kami ada rahasia dengan Ustaz Hasbi. Juz 27, tapi biarlah ini jadi rahasia kita berdua Ustaz ya. Iya, siap. Jangan dibongkar ya. Jazakallahu khairan Ustaz Hasbi Abdul Rahim. Barakallahu fikum. Ya demikian. Ingin rasanya berlama-lama dengan beliau tapi waktu membatasi kita. Insyaallah kita berjumpa pada podcast inspirasi Fat dan Quran di edisi berikutnya insyaallah. Syukran Ustaz Hasbi mewakili para sahabat Al-Quran. Ya semoga Allah memberkahi hidup antum, memanjangkan umur antum dalam kebaikan dan khidmat terhadap Al-Quran dan kaum muslimin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.